Memang salah satu dampak positif dan negatifnya itu kita jadi picky ya kan? Karena standar kita juga udah naik. Kalau dulu kita dipilih, sekarang kita memilih. Jadi jodoh itu teman-teman ada di mana-mana. Oke, jodoh itu ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Jadi kita bisa menjadi partner yang baik atau enggak. Mbak Bulan lengser, tahta si paling jomblo beralih ke Raline Shah. Katanya lagi serah terima jabatan Presiden Jomblo Republik Indonesia. Jomblo kan apakah Anda menerima? Dengan sangat senang hati. Karena jomblo butuh inspirasi. Nggak lagi menyandang status sebagai jomblo akut, Luna Maya akhirnya menyerahkan tahtanya sebagai Presiden Jomblo Nusantara pada Raline Shah. Serah terima jabatan ini pun dilakukan secara casual, diwarnai penuh canda tawa. Jadi nggak ada tuh momen mewek ataupun nangis bombay ya, say. Coba dikasih mahkotanya dong. Memang salah satu dampak positif dan negatifnya itu kita jadi picky ya kan? Karena standar kita juga udah naik. Kalau dulu kita dipilih, sekarang kita memilih. Jadi jodoh itu teman-teman ada di mana-mana. Oke, jodoh itu ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Jadi kita bisa menjadi partner yang baik atau enggak. Ya, pastinya nggak cuma Raline aja nih yang menjadi satu-satunya artis Indonesia yang betah ngejomblo ya, say. Ada juga si manis Yuki Kato. Meskipun usianya kini sudah menginjak kepala 3, nyatanya Yuki belum kepikiran tuh untuk mencari tambatan hati, apalagi menikah. Waduh, kenapa, Neng? Gak ada masalah. Gak tahu gue. Gak tahu men. Gue jalanin hidup gue aja dulu. Akunya juga nggak ngambil pusing ya, jadi kayak ya udah biasa aja. Gak jauh beda dengan Yuki nih, say. Gadis cantik berdarah Tionghoa Natasha Wilona juga nggak ngebet cari gebetan. Walaupun sudah lebih 4 tahun ngejomblo, Wilona nyatanya masih santai-santai aja. Bahkan nih katanya, Wilona tuh nggak target ataupun ekspektasi seputar pernikahan. Aku nggak pernah masukin nikah di dalam wishlist karena bagi aku kadang-kadang rancangan manusia beda sama rancangan Tuhan. Dan aku nggak mau yang kayak setelah kata jumawa atau pede dengan diri sendiri kayak oh aku pasti bisa nikah di tahun ini, daripada berekspektasi tinggi mendingan kayak go with the flow dan jalani aja. Nah, bicara melajang di usia mapan, ada si Mbak Bule Cinta Laura. Emang sih Cinta udah punya cowok, Arya Vasco, tapi nggak tahu kenapa Cinta belum juga mau menikah. Padahal doi bucin setengah mati. Apalagi Cinta tahun ini sudah 31 tahun. Aku rasa aku sama Vasco punya prinsip yang sama. Kita pacaran sekarang bukan main-main hanya untuk having fun aja ya. Kita berusaha mengenal satu sama lain sebelum kita ke tahap yang lebih serius. Idul Adha Kor, pilih cari sapi daripada cari suami. Hari Raya Kurban sudah semakin dekat. Umat muslim yang mampu, yang berikhtiar untuk mendapat ridho yang kuasa, langsung berbondong-bondong menyiapkan hewan kurban. Untuk disembelih, dipotong, kemudian untuk dibagikan, disedekahkan untuk sesama. Terutama untuk mereka yang kurang mampu. Tak terkecuali Ayu Ting Ting, Ria Ricis, Natalie Halser, Celine Evangelista. Lah, kok semuanya perempuan ya? Semuanya single parent pula. Wanita kalau sudah mapan, sudah mandiri, ya kayak gini. Pekat banget Komando warnanya. geser, komando geser. Ganteng banget. Mau nangis. Bagus. Kamu mau sama aku nggak? Hah? Kamu mau sama aku nggak? Sama aku aja. Aduh, sapinya berapa bobotnya ya? Jadi dipilihin emang mana yang terbaik dari segi kesehatan, bentuk, ketampanannya. Terpilihlah satu sapi yang ganteng itu. Kalau Ricis dan Natalie terjun sendiri, Celine Evangelista, Tamara Tiasmara, dan Ayu Ting Ting
mempercayakan pada ahlinya untuk urusan untuk memilih sapi. Pokoknya yang terbaik. Nah, di sini Ayu cerdas karena memilih Irfan Hakim si paling pakar sapi. Ini lihat, ini yang punuk-punuk gede tuh. Yang penting dia nggak gede doang. Kalau gede doang tapi isinya air sama lemak buat apa? Kalau kita nyarinya yang sekel daging semua isinya. Jadi bisa semua orang bisa kebagian rata. Banyak orang bilang seenak-enaknya hidup sendiri tetap lebih enak punya pasangan, lebih enak punya suami. Ini kira-kira berlaku buat mereka nggak ya? Buktinya sampai sekarang mereka nyantai aja tuh cari suami. Malah gercepnya nyari sapi. Sejauh ini baru kambing baru terhitung 20, nanti mau nambah lagi, sapi baru 3, nanti mau nambah lagi. Yang jelas alhamdulillah tahun ini bisa berkurban lagi, alhamdulillah masih dikasih rezeki sama Allah. Yang jelas senang lah. Kurban salah satu ibadah yang sangat indah. Tak hanya mengenang kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, akan tetapi akan ada kelegaan hati tiada tara saat bisa menunaikannya. Ya Allah, itu insya Allah ini suatu kewajiban mungkin ya sebagai yang baik, mungkin diusahakan yang baik. Didoain ya Kak, semoga bisa mama, semoga aku lancar jalannya. Didoain yang baik-baik. Mau dibawa kemana hubungan Ruben Onsu dan Desy Ratnasari? Kedekatan Ruben Onsu dengan Desy Ratnasari bikin netizen tebak-tebakan buah manggis aja nih. Beneran jadian atau sekedar temenan aja sih? Soalnya mereka selalu ada di berbagai momen. Tapi sampai sekarang kok masih belum juga mengumumkan secara resmi hubungan mereka? Padahal kedekatan mereka bak pasangan muda-mudi yang tengah bucin abis. Bahkan teranyar nih, kemarin malam Desy turut hadir di Walimatus Safar Haji Ruben. Kayaknya Teh Desy takut rindu berat nih ditinggal Ruben sebulan haji ya. Puas-puasin deh Teh. Ya seneng. Sebenarnya Sultan aja sih. Biasa diurusin sama ini kan, tim hore kan, tim support system kan. Gak cuma itu, Say. Desy juga udah dikenalin loh dengan ibu angkat Ruben. Bahkan katanya si ibu, mereka cocok banget. Wah, ini sih fix udah kantongin restu. Ya, tinggal tunggu apa lagi? Hayo Ruben, mau dibawa kemana nih hubungannya dengan Desy? Aja gak berubah, masa ya? Bener. Cocok gak mah? Alhamdulillah cocok. Alhamdulillah, waktu kemarin ya yang Dedimu bilang Iya. mau berangkat haji gini-gini, selalu bilang iya kan masih tahap belajar. Belajar itu kan selalu bisa bertahap.